Pada video kali ini kita akan memberikan pengenalan mengenai apa itu validasi dan validasi silang. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Validasi pada dasarnya adalah upaya kita untuk melihat apakah model yang kita peroleh sudah oke atau belum, sudah bagus atau belum hasil prediksinya. Jadi misalnya kalau kita punya data seperti ini, kita punya satu buah data set yang sudah ada labelnya, sudah ada nilai dari variabel yang akan diprediksi untuk setiap amatan yang kita miliki. Kita awali dengan mempartisi data atau membagi data secara acak menjadi dua bagian. Bagian yang pertama kita sebut sebagai data latih atau training set, sedangkan bagian yang kedua adalah data validasi atau validation set. Proporsi berapa persen yang ada pada data latih dan data validasi sangat situasional. Meskipun dalam banyak literatur sering disebutkan data latih itu sekitar 70-80%, sementara data validasi 20-30%. Tetapi untuk data yang sangat banyak, yang sangat besar, bisa saja data latih dan data validasi itu imbang 50%-50% atau proporsi yang lain. Data latih ini selanjutnya kita gunakan untuk menjalankan algoritma pemodelan supervise gitu, misalnya neural network, support vector machine, atau classification tree dan sebagainya untuk mendapatkan model. Model ini kemudian kita terapkan pada data validasi, kita lakukan prediksi terhadap amatan-amatan yang ada pada data validasi. Karena data validasi juga sudah punya nilai sebenarnya dari variabel yang akan diprediksi, maka kita bisa bandingkan hasil prediksi dengan aktualnya. Dan ini bisa kita lakukan untuk kemudian mengevaluasi seberapa baik kemampuan dari prediksi model yang dihasilkan. Jadi ini kira-kira gambaran sekilas mengenai proses validasi. Selanjutnya kita bahas tentang proses validasi silang, yang secara spesifik kita akan bicarakan adalah validasi silang lipat K atau K-fold cross validation. Proses ini diawali dengan membagi data, mempartisi data secara acak ke dalam K buah bagian yang isinya sama banyak. Jadi misalnya kalau kita punya data sebanyak 200 amatan, kita gunakan 5-fold cross validation atau validasi silang lipat 5, maka masing-masing kita bagi sehingga menjadi 5 bagian yang isinya 40 amatan. Jadi kita bagi sedemikian rupa supaya setiap bagian itu sama banyak atau mendekati. Satu buah bagian selanjutnya kita pakai sebagai data validasi, sedangkan 4 bagian yang lain kita gunakan sebagai data latih. Jadi satu bagian validasi, K-1 bagian sebagai data training atau data latih. Dari data latih ini selanjutnya kita gunakan untuk memperoleh model, dan model itu kita terapkan pada data validasi untuk kita dapat prediksinya. Di iterasi berikutnya kita pertukarkan bagian mana yang menjadi data validasi. Jadi misalnya pada bagian kedua ini, pada iterasi kedua, bagian kedua kita gunakan sebagai validasi, sedangkan bagian atau lipat yang pertama, ketiga, keempat, dan kelima ini kita gunakan sebagai data training. Prosesnya sama, dari data training, data latih, kita dapatkan model, kemudian kita lakukan prediksi terhadap data validasi. Dan ini berlanjut untuk iterasi ketiga, kita gunakan bagian ketiga sebagai data validasi, keempat dan kelima. Jadi kalau ada
K buah bagian, maka kita akan melakukannya sebanyak K kali. Dan dari hasil prediksi di setiap data validasi, kita lakukan evaluasi. Jadi bisa kita lihat pada validasi silang, setiap amatan pernah menjadi bagian dari data training dan pernah juga menjadi bagian data validasi. Hasil prediksi terhadap data-data pada saat menjadi validasi itu yang kemudian kita gunakan untuk melakukan evaluasi. Apa gunanya proses validasi dan validasi silang? Salah satunya adalah untuk melakukan optimasi hyperparameter dari algoritma machine learning atau pemodelan yang kita lakukan. Yang dimaksud hyperparameter itu adalah parameter yang harus kita suplai ke dalam algoritma itu untuk dijalankan. Jadi sebagai contoh, pada saat kita menggunakan k nearest neighbor, kita memerlukan berapa tetangga terdekat yang digunakan. Jadi nilai K pada k nearest neighbor itu adalah hyperparameter. Atau pada pohon klasifikasi kita memerlukan beberapa ukuran untuk menghentikan algoritma itu. Jadi misalnya depth atau kedalaman dan mean split atau banyaknya amatan di satu subset untuk berhenti itu merupakan hyperparameter dalam pohon klasifikasi. Atau kalau kita gunakan random forest, banyaknya pohon sebanyak 500 atau 1000 pohon, 500 dan 1000 itu adalah hyperparameter pada random forest. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebut saja misalkan kita akan melakukan optimasi pada k nearest neighbor, menentukan K yang optimal. Yang bisa kita kerjakan adalah kita jalankan proses validasi silang menggunakan nilai K tertentu, misalkan K sama dengan 3, dan dari hyperparameter tertentu ini kita akan lakukan evaluasi. Kemudian kita ulangi untuk nilai hyperparameter yang lain. Jadi misalnya K sama dengan 4, kemudian kita ulangi lagi untuk K sama dengan 5 dan seterusnya. Dari berbagai macam perulangan ini kemudian kita banding-bandingkan untuk memilih mana yang terbaik. Jadi untuk K sama dengan 3 misalkan kalau kita lihat akurasi misalnya, tentu saja kita bisa gunakan ukuran yang lain, akurasinya berapa untuk 3, untuk 4, 5, dan 6, sehingga kita bisa tentukan mana yang terbaik. Sebagai ilustrasi misalnya, untuk K sama dengan 4, kita peroleh akurasi yang paling tinggi, dan selanjutnya nilai itu yang kita sebut sebagai optimal dan kita pakai untuk pemodelan menggunakan data lengkap. Demikian pembahasan mengenai apa itu validasi dan validasi silang serta ilustrasi penggunaannya. Mudah-mudahan bermanfaat.